Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya podcast dengan salah satu YouTuber sangat-sangat receh ya, kalau katanya beliau kan YouTuber receh gitu, dan kalau bagi saya beliau ini sangat-sangat receh gitu karena sederhana sekali. Nah kesempatan nih kita akan menanyakan kabarnya Babe Aldo dulu. Babe, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, dengan iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi min ni'mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya melihat Babe itu banyak sekali membahas masalah Fuad dan terkait yang saat ini sedang banyak viral lah gitu, dan itu menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat, ternyata penuh dengan namanya pro dan kontra. Dan kalau kita perhatikan ya, memang saat ini yang sedang ramai adalah si botak Fuad ya. Kalau Babe kan sekarang udah nggak botak lagi gitu. Jadi saya sebutnya masih botak. Oh, masih. Cuman botak gua tutup karena itu aurat. Kalau Fuad kan pamer gitu. Oh iya. Kalau bagi Babe botaknya adalah aurat. Tapi kalau bagi Fuad adalah untuk pamer kebotakannya. Iya, ditampakkan sama dia gitu. Nah itu. Saya ingin tampilkan satu gambar dan saya akan membahas beberapa hal yang mungkin Babe Aldo akan bisa memberikan reaksi terkait gambar-gambar yang akan saya tampilkan nih. Nah, yang pertama saya tampilkan. Kelihatan nggak Babe? Masih loading. Oke, ya. Oke, di sini ditulis tolak keras. Oke, ajakan tabayun Fuad Pleret. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini berita valid, apalagi dari Harian Sulteng ya, berita online. PP Al Khairat tolak keras ajakan tabayun Fuad Pleret. Nah, kalau seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pegiat medsos terkait urusan Fuad Pleret ini? Mungkin nanti pegiat medsos ini harus bagaimana langkahnya, apa terus membahas tentang Fuad Pleret ataupun terkait hal yang lainnya, ini bagaimana, Be? Oke, ya kalau bagaimana penggiat medsos ya, alhamdulillah sampai hari ini gua menjadikan diri gua tidak menampilkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi, akan tetapi dengan bukti-bukti data, termasuk apa yang sekarang ditampilkan. Dan ini perlu kalian ketahui juga, ini selain berita ini juga ada video dari Panglima Garda Al Khairat juga, Bapak Kiai Haji Husin Habibu, itu menyatakan tolak keras juga, menolak. Ya buat apa tabayun? Mestinya Fuad Pleret sebelum ngomentarin Habib Idrus, tabayun dulu gitu. Nah ini setelah dia bikin polemik, dia bikin gaduh, baru ngajak tabayun. Orang itu mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir gitu. Oke. Dan buat masalah penggiat media sosial mau apa gitu ya, mau bahas apa ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau gua pribadi, karena gua memang mencintai Al Khairat, gua mencintai ulama, gua mencintai Habib Idrus, apa yang dilakukan Fuad Pleret ini ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dengan dia ngomong yang nggak benar tentang Habib Idrus, bahkan fitnahnya Habib Idrus menerima tanah dari Belanda, wah itu udah fitnah kejam. Dan ini yang akan terus saya bahas sampai benar-benar kepolisian memanggil Fuad Pleret minimal untuk diperiksa. Apakah dia benar bersalah atau tidak, kan gitu. Nah gitu jadi.
Kalau kita lihat Be, di sini apa yang tadi Babe sampaikan bahwasanya panglimanya ya di sini betul nyatakan perang, malah di sini jelas Be, nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi bukan hanya tuntutan saja tapi siap berperang, tuntutan Panglima Gal Kiai Haji Husain Habibie. Ya. Gitu Be. Iya, dan kita lihat alhamdulillah, alhamdulillah guru gue, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, itu Abnaul Khairat, dan Bapak Kiai Haji Husain Habibie ini pernah mengajar beliau. Jadi kita tahu betul gitu. Dan gue berapa kali ke Palu itu, termasuk waktu gempa Palu. Ya, waktu gempa Palu gue ke Al Khairat. Jadi kita tahu bagaimana besarnya Al Khairat gitu. Oke. Terkait hal penistaan yang disampaikan oleh Fuad Pleret, Presiden Panglima Garda Al Khairat, Haji Husain Habibie mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Saya selaku Panglima di sini jelas Be. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab oleh Fuad Pleret dan konco-koncone atas penghinaan terhadap guru tua dengan kata monyet. Husain pun menyatakan, Kiai Haji Husain pun menyatakan guru telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak ribuan ulama, santri, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Hari ini puluhan ribu Garda Al Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al Khairat kepada Presiden Prabowo Subianto, terus perintahkan Kapolri untuk menangkap Fuad Pleret karena telah menciptakan huru-hara kegaduhan yang berakhir mengganggu stabilitas nasional. Bagi keluarga Al Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan. Gelar pahlawan itu bukan dambaan, tapi usulan dari 5 gubernur di Indonesia Timur. Mau diangkat pahlawan atau tidak, itu urusan pemerintah. Tapi jangan mencederai guru kami dengan kata binatang. Ini Be, gimana ini? Iya. Apanya yang gimana? Ya udah jelas itu ya. Bahwasanya yang marah ini, yang marah Abnaul Khairat. Cuman kan karena mereka golongan Fuad Pleret ini kan manusia-manusia yang paling merasa paling pribumi deh. Mudah, yang lain nggak pribumi. Orang Palu nggak dianggap pribumi sama mereka. Bahkan ada pernyataannya Fuad Pleret ya kepada pribumi-pribumi yang masih membela habaib, termasuk Habib bin Salim Al-Jufri, adalah pribumi-pribumi tidak sadar. Berarti kan secara tidak langsung mengatakan semua pribumi yang membela Habib Idrus itu pribumi nggak sadar gitu. Jadi buat pribumi-pribumi yang lain itu nggak dianggap sama Fuad Pleret. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Bapak Husain Habibie ini menyeramkan. Akan tetapi pernyataan Bapak Kiai Haji Husain Habibie ini kan akhirnya disambut juga sama Habib Rizik. Habib Rizik juga menyatakan ya siap berperang. Ya, tapi lihat mereka nggak berani bahas Bapak Husain Habibie tapi bahas Habib Rizik aja, ya kan? Ya, karena jadi kelihatan jelas bahwasanya di belakang mereka ini dugaannya ada yang menunggangi loh. Kenapa nggak berani Bapak bahas Kiai Haji Husain Habibie yang mengatakan resolusi jihad, halal darahnya? Kenapa harus Habib Rizik? Ya, jadi kan mereka pokoknya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bahar. Nah ini kayak Haji Husain Habibie nggak dibahas sama sekali. Padahal yang pertama mengatakan resolusi jihad ya Bapak Husain Habibie. Bahkan sampai mengatakan halal darahnya. Ya ini kan kalimat-kalimat serem juga. Oke. Iya begitu Tuhan. Luar biasa. Kita petik bahwasanya memang betul ya. Kayaknya mereka tidak berani untuk membahas Bapak Husain Habibie. Nah kalau untuk masalah katanya ini dengan adanya terkait Fuad ya banyak akun-akun media sosial ini yang menebarkan provokasi agar menimbulkan perpecahan. Nah ini kalau kita lihat dari sisi MUI buka suara soal polemik Fuad Pleret dan habaib, minta masyarakat tak terprovokasi. Bagaimana ini MUI minta agar masyarakat tidak terprovokasi. Caranya agar masyarakat ini tidak terprovokasi bagaimana? Ini ucapan dari MUI ini. Iya, dan ini juga gue udah baca sebenarnya dari MUI. Bahwasanya bagus saja. Ya masyarakat ini sebetulnya nggak mau terprovokasi selama keadilan itu didapatkan. Jadi kalau rasa keadilan didapatkan orang itu nggak marah.
Orang itu akan marah kalau keadilan tidak didapatkan, kan gitu. Jadi ini beban ada pada kepolisian Republik Indonesia, Polri. Di sini Kapolrinya saya sebut Bapak Listio Sigit Prabowo. Ayo Pak, buat masyarakat ini tenang. Masyarakat ini, masyarakat Palu dan khususnya Indonesia Timur itu sekarang sedang marah gitu dengan apa yang dilakukan oleh Fuad Pleret, dan mereka menempuh jalur hukum. Di saat mereka menempuh jalur hukum, itu artinya apa? Kemarahannya masih tersalur kepada hal-hal yang baik, yang benar. Nah, kalau udah tersalur kepada hal yang baik dan benar tapi tidak mendapatkan rasa keadilan, ya jangan salahkan orang marah itu karena tidak adanya rasa keadilan. Andai kata rasa keadilan itu diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, tidak peduli dia suku apa, dari daerah mana, apa agamanya, selama rasa keadilan itu ada, maka Indonesia akan damai. Ada yang ya gimana? Ada yang komen seperti ini, Kalau tidak mau ada isu-isu provokasi, tangkap Fuad karena Fuad adalah dalang provokasi. Itu betul nggak, Be? Nah, itu menurut pendapat kami jelas karena bukti-buktinya sudah ada. Masalah ini kan muncul sebentar dulu. Selama polemik nasab, apakah ada pernyataan dari Al Khairat Palu atau Abnaul Khairat tentang ikut campur masalah nasab? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ikut-ikutan. Ini tiba-tiba Fuad ngomongin Habib itu dengan kalimat-kalimat yang menyebut binatang bahkan. Ini provokasi dari dia. Aksi pertama. Bahkan sebelum itu pernah tercatat juga kok Fuad mau menyembelih habaib, mau sweeping habaib, mau sembelih habaib. Sampai waktu itu kita siap-siap, udah ayo kalau mau disembelih, sembelih dah. Ya. Ya, jadi nggak salah lagi bahwasanya provokatornya ya Fuad lah. Habib Rizik, Bapak Hussein Habibu, itu adalah orang-orang yang bereaksi dari aksi yang dilakukan oleh si Fuad. Andai kata Fuad tidak begitu, nggak ada reaksi begini. Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Jadi sekarang ini propagandanya mau diputar balik seolah-olah Fuad Pleret ini jadi korban. Enak aja korban. Dia yang mulai kok. Dia yang memulai. Kenapa jadi merasa korban? Enggak, dia yang mulai. Berapa kali dia memprovokasi, mau nyembelih habaib lah, mau sweeping lah, belum lagi pernyataan-pernyataan rasisnya lah. Ya, jadi kalau mau tidak ada yang terprovokasi, ya berikan rasa keadilan. Wahai Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri, di akhir masa jabatan Bapak nih, ya berikanlah rasa keadilan itu. Tangkaplah yang mesti ditangkap gitu. Jangan dibiarkan aja. Kalau dibiarkan terus begini kan masyarakat berpikirnya muncul asumsi-asumsi liar bahwasanya Fuad Pleret memang ada dekenannya. Dan betul juga yang disebut Habib Rizik oknum jenderal-jenderal monyet. Ada tuh oknum-oknum ya. Itu yang harus dibuktikan. Proses Fuad Pleret minimal dipanggil diperiksa. Minimal itu. Baru bisa kita lihat bisa apakah Fuad Pleret memang layak jadi tersangka atau tidak, kan gitu. Hukum ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk menciptakan rasa keadilan. Walaupun beberapa waktu terakhir ini rasa keadilan itu emang udah banyak hilang deh ya, begitu. Jadi jangan salahkan rakyat yang marah dong. Ntar kita ya dimaki-maki orang diem aja gitu. Dimaling orang diem aja, giliran aduh udahlah. Jadi begitu, keadilan itu harus diberikan agar masyarakat tidak terprovokasi. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Saya ingin tampilkan nih. Ya, saya ingin tampilkan satu video, tapi saya berharap Bapak ini jangan membahas dulu, karena ada video lanjutannya. Oke, siap. Keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kecamatan Indramayu siap menerima tantangan Rizik Syihab kapanpun dan dimanapun. Wong Reang Dermayu siap. Wong Reang Dermayu siap. Wong Reang Dermayu siap. Gir ora bikin. Gir ora bikin. Gir ora bikin. Banawi. 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 Nah, ada satu video lagi.
Saya heran dengan mereka itu ngajak perang, siap meladeni Habib Rizik, padahal Habib Rizik tidak pernah meladeni mereka. Dan ini satu video. Pada mereka sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Oke. Tadi yang awal adalah video PWI siap meladeni Habib Rizik jika memang mengajak perang. Yang kedua justru di situ Habib Rizik mengutarakan siap berperang melawan monyet. Ini sebenarnya bagaimana menurut Bapak ini? Ini harus gua jawab ya. Ya. Ya itulah orang bodoh ya, minta maaf gue ya, memang bodoh sih. Yang diajak perang gerombolan monyet, kenapa mereka yang nyaut? Artinya kan mereka mengakui kalau mereka monyet. Kan gitu. Sama kayak kejadian Habib Bahar kemarin di Madura. Yang waktu Pak prajurit pembela Rasulullah yang bawa celurit itu kan. Itu kan ceramah fullnya Habib Bahar ada. Habib Bahar ngajak persatuan antar umat beragama, antar beda mazhab, ya, silaturahim, hafal Quran, itu ceramahnya tuh. Di saat angkat celurit itu waktu ngomongin perang lawan PKI. Mereka marah. Artinya mereka PKI. Jadi orang bodoh itu selalu berbuat yang bodoh gitu. Ya udah, cuman sayang gitu, nyalinya di medsos. Udah berapa banyak juga kan video gua angkat juga, giliran mereka di medsos kayak jagoan, begitu disamperin ya juga kayak ayam sayur. Ya jadi Habib Rizik gak salah, Habib Rizik ngomong perang sama gerombolan monyet, tapi mereka yang baper, artinya memang mereka secara tidak langsung mengakui kalau mereka gerombolan monyet. Begitu juga yang gak terima Habib Bahar di Madura. Habib Bahar gak ada mau perang sama ulama, gak ada mau perang sama kiai, gak ada mau perang sama pribumi, perangnya sama PKI, mereka baper. Artinya apa? Artinya mereka PKI, kan gitu. Sesimpel itu. Jelas, cuman ya memang kapasitas otak manusia itu berbeda-beda. Kita dulu sekolah SD, ada yang satu kelas sama kita, sekolahnya sama, pelajarannya sama, gurunya sama, tapi nilainya beda-beda. Bahkan ada yang tidak naik kelas. Jadi mungkin mereka-mereka ini dulu waktu sekolah tidak naik kelas 7 tahun. Gitu. Begitu. Iya. Jadi benar itu Habib Rizik dalam videonya ngajak perang. Memang betul ya, Beh, ngajak perang. Iya. Iya. Tapi gerombolan monyet. Gerombolan monyet. Iya kan jelas itu. Kita perang sama gerombolan monyet. Siap perang sama gerombolan monyet. Siap. Mereka baper. Kami terima tantangan Habib Rizik. Lu, berarti lu monyet dong ya? Ini kan gitu. Emang makanya gua ketawa tuh kemarin ada katanya berita Habib Rizik dilaporkan di Sukabumi. Gua minta teman-teman saudara-saudara di sana untuk ngecek. Ya kalau Habib Rizik masuk berarti legal standingnya itu harus monyet. Monyet yang melaporkan Habib Rizik. Nggak boleh manusia karena gerombolan monyet kok. Iya. Itu kalau sampai polisi nerima laporannya bagus juga. Berarti Indonesia hukumnya makin lucu itu kalau diterima. Dan itu jadi jurisprudensi kalau dalam bahasa hukumnya. Bahwasanya kalau Habib Rizik aja bikin kisruh monyet itu bisa dipanggil. Lah Fuad Pleret bikin kisruh se-Indonesia gara-gara menghina ulama, masa nggak dipanggil? Kan gitu. Iya. Dan yang melaporkan Habib Rizik harus monyet. Kalau nggak tahu lagi gue ya. Kalau ada monyet berbusana manusia, wallahu alam, mungkin akhir zaman. Berarti kalau bikin thumbnail mungkin bisa jadi monyet akan melaporkan Habib Rizik atau monyet-monyet telah melaporkan Habib Rizik. Iya karena mereka sendiri yang mengakui. Mereka nggak dengar ceramah Habib Rizik mungkin. Mereka nggak nonton ceramah Habib Rizik. Kalau mereka nonton malu mereka. Jelas-jelas. Bahkan sampai ada satu nih gue sebut nama. Yang namanya Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai pecatan Nahdlatul Ulama, ikut-ikutan. Loh, Kiai, sampai gua bikin konten gua bilang, Kiai ini kalau lagi ngigo atau lagi ngelindur, jangan disuruh ceramah.
Habib Rizik gak ada nantang kiai, Habib Rizik gak ada nantang ulama, Habib Rizik gak ada nantang pribumi, Habib Rizik nantang gerombolan monyet-monyet komunis PKI. Lu kok kiai ikut-ikutan? Ya berarti tolong sampaikan kepada anaknya Kiai Marzuki Mustamar, kalau bapaknya lagi ngigo jangan dikasih baju ceramah, jangan dikasih mic, nanti ngomongnya ngelindur gitu. Mungkin saya akan tampilkan gambar ini, satu gambar yang udah ditunggu-tunggu oleh orang-orang juga ini. Nah, mungkin Babe bisa baca ya, profil Ketua PN Jakarta Selatan tersangka suap 60 miliar, pernah vonis lepas terdakwa kasus KM50. Ya, nama Arif Nuryanto sebelumnya pernah menjadi sorotan publik, bla 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 dan sebagainya. Nah, di sini mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta. Ini hakim ya yang membebaskan daripada penembak daripada anggota Laskar tersebut. Nah, ini menurut Babe bagaimana? Ya, kalau menurut gua udah yakin itu ini masih bagus di dunia. Ya, alhamdulillah. Semuanya manusia, nggak cuma nih hakim, kita semuanya, lu, gue dan semuanya satu persatu dari manusia yang hidup dalam ini. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Makanya di saat alhamdulillah nih gue ngelihat nih hakim nih, ya bagus Pak masih di dunia, mudah-mudahan lu tobat sebelum mati deh. Yang serem ini malah nggak kelihatan di dunia, tiba-tiba di dalam kubur disiksa, kan itu serem. Jadi ya udah wajar aja 60 miliar begini terus dipermalukan begini ya. Alhamdulillah. Segala sesuatu kita ini umat Islam, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakini dengan iman kita bahwasanya itu benar dan pasti akan terjadi. Dan Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab pernah bermubahalah dan tentang KM50 ini kan. Nah ya udah nih rasakan aja, selamat menikmati gitu. Yang lainnya kalau belum ya kadang orang walaupun udah ditunjukin bukti juga kalau namanya nggak ada iman ya nggak percaya. Ya, ini buat hakim ini Arif Nuryanta ini ya, selamat menikmati ya Pak. Selamat menikmati, ini masih di dunia Pak, belum lagi dikubur. Lu sama gue sama-sama mau mati Pak. Ya. Dah, itu aja. Nggak panjang-panjang gue komentar ini. Karena gue fokus buat playrate aja. Oke. Mungkin ini saja ya. Terima kasih untuk Babe. Sama-sama Tuhan. Udah ingin memberikan waktu lain kali, boleh ya Be untuk minta waktu lagi ya Be? Boleh. Dan guys perlu lu tahu ya, ini ajakan podcast gue ini gue bongkar di sini, awas lu cut ini biar netizen tahu. Gue dihubungin nggak dikasih tahu pertanyaannya apa, pokoknya tiba-tiba Babe podcast ya jam 7, gue telepon dia nggak diangkat, tiba-tiba masuk langsung podcast jam 7, gue nggak tahu bahannya apa ya, dan ya insya Allah itu jawaban yang keluar dari hati, dan mudah-mudahan Allah jaga lisan gue dari berbicara yang bohong, berbicara yang dibuat-buat begitu ya. Lain kali minimal ada bocoran dikit atau gimana. Tapi sekarang gue mau nanya sama lu, kenapa nggak ngasih tahu topik pembicaraan kita apa? Kenapa itu kan pasti ya lu yang gue tanya sekarang, ayo lu. Karena kalau saya memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp ataupun yang lainnya gitu ya, kirim ke Babe, itu kayaknya jawaban itu hasil mikir dulu. Kalau seperti ini kan langsung keluar gitu loh. Oh, berarti kalau sekarang nggak mikir gitu gue? Mikir, cuma langsung ke poin gitu. Tapi kita kagum dengan apa yang disampaikan oleh Babe Aldo ini selama beliau menyampaikan pesan-pesan ya, suara-suara kebenaran. Saya kagum karena beberapa bulan saya berhenti banyak kegiatan dan saya selalu mantau konten-konten Babe adalah orang yang saya kagumi, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat gue ya, walaupun gue rada nggak percaya dia kagum ya.
Oke, terima kasih Be. Nanti atur waktu lagi kita akan podcast lagi ya Be ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk netizen semuanya yang telah menyimak, silakan bisa di-share dan pahami. Kalau kiranya bermanfaat, ayo share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.